Kita tahu dua negara ini adalah negara yang sama-sama mengidentikan diri sebagai negara agama, Israel dengan Yahudinya, Palestina dengan Muslimnya. Dan dua agama ini sangat menentang namanya prostitusi. Tetapi selalu manusia itu, kejahatan itu selalu punya cara. Jadi kegiatan prostitusi, perdagangan eksploitasi seksual itu banyak terjadi di ruang-ruang yang privat, misalnya di hotel. Jadi sini digambarkan bagaimana perempuan-perempuan itu diselundupkan ke hotel, kemudian transaksi seksual itu dilakukan di sana. Nah, di sini juga Mbak Lydia melihat bagaimana konflik antara Israel dan Palestina itu perempuan selalu menjadi korban terbesar. Selain tadi perempuan kehilangan akses, kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, juga mereka rawan untuk diperjualbelikan. Nah, itulah yang digambarkan Mbak Lydia penulis di sini, bahwa perempuan itu sangat rentan di daerah-daerah konflik. Yang menarik juga di Israel sebagai negara kaya ya tahulah, Israel negara kaya raya. Kemudian juga itu di Israel itu juga menjadi tempat aktivitas ilegal untuk jual beli organ. Nah, ini sudah jual beli organ. Jadi orang-orang kaya di Israel yang sakit, yang butuh transplantasi organ, kemudian dia membeli organ dari korban-korban kekerasan seksual, korban-korban perdagangan orang. Dan itu terjadi di Israel. Bagaimana orang-orang kaya kemudian membeli organ dari negara-negara yang miskin. Nanti Mbak Lydia dari cerita Israel itulah Mbak Lydia kemudian menelusuri negara-negara lainnya untuk mencari kasus-kasus prostitusi, kejahatan seksual, dan perdagangan perempuan dan perdagangan anak. Ada salah satu warga Amerika yang tergoda untuk ikut di lowongan itu. Betul saja, dia datang ke Jepang, dilayani dengan baik, tapi lama-lama kemudian barulah dia sadar bahwa ternyata dia diperjualbelikan. Dan yang terjadi adalah perempuan-perempuan muda itu dijadikan sebagai salah satu tumbal dalam ritus para mafia, para yakuza itu. Sehabis dieksploitasi, perempuan-perempuan ini kemudian dijual. Jadi bayangan orang tentang film-film Jepang yang berbau tentang seksual seperti film Geisha, yang digambarkan Geisha itu sebuah perempuan yang memiliki jiwa seni, memiliki keterampilan seni, bukan hanya menggoda. Ternyata di dalam buku ini sangat dijelaskan bahwa perempuan-perempuan itu adalah korban. Apa yang digambarkan di media, di film itu tidak seperti pada gambar yakuza, itu sangat kejam. Di sini penulis juga sempat menceritakan bagaimana pengalamannya sampai dibuntuti oleh yakuza, dia sempat bertemu oleh yakuza dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang menarik di sini di bab yang cukup panjang tentu saja dari negara asalnya penulis ya Meksiko, negara-negara Amerika Latin. Yang menarik sini negara-negara Amerika Latin yang negara-negara yang miskin itu adalah negara-negara miskin itulah daerah-daerah asal perempuan-perempuan yang kemudian dieksploitasi. Sama seperti di Asia Tenggara ya, negara-negara miskin dari kampung-kampung miskin, tidak berpendidikan, itu kemudian menjadi sarana masuk terhadap eksploitasi prostitusi ini. Begitu juga di Amerika Latina. Yang menarik sini di tempatnya penulis ini di Argentina itu, bisnis prostitusi itu dijalankan oleh seorang mantan agen intelijen. Wah, ini seru banget ya, seorang agen intelijen yang memiliki pengaruh cukup besar, memiliki jaringan yang luas, memiliki resource yang besar, hanya menjalankan bisnis prostitusi, dan itu berlangsung bertahun-tahun tanpa tersentuh, karena dia begitu sangat kuat cengkramannya di semua di pemerintahan, baik di samping misalnya dari daerah sampai pusat dia punya orang, sehingga sangat sulit disentuh. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa di tempatnya Mbak ini mulai dijalankan bisnis prostitusi online. Nah, di sini dia jadi ada salah satu situs yang di sana sebenarnya menjadi ajang untuk bukan hanya transaksi seksual ya. Kalau transaksi mungkin suka sama suka, tapi ini betul-betul dia mengeksploitasi perempuan seperti barang diperjualbelikan. Kemudian karena ada banyak desakan, hasil investigasi, hasil penyelidikan dan banyak desakan publik, akhirnya situs itu ditutup. Tapi dia muncul dengan wajah-wajah baru. Nah, ini memang kalau kita membaca tulisan Mbak Lydia ini seperti kita emosi kita naik turun ya, karena saya tidak menyebutkan beberapa kejadian di dalam buku ini karena sangat vulgar dan sangat menyayat. Nanti penonton bisa membacanya langsung. Ini bukunya masih baru ya, bisa membaca langsung. Tapi ada satu benang merah yang bisa kita ambil dari buku ini, bahwa
kejahatan terhadap perempuan dan anak, perdagangan perempuan, anak, dan prostitusi itu dijalankan oleh sama hampir semua negara. Pertama adalah banyak terjadi banyak korban dari negara-negara miskin. Nah, mungkin saya nggak tahu ya di Indonesia karena saya belum pernah membaca riset. Apakah para perempuan yang menjadi korban eksploitasi seksual, prostitusi itu berasal dari keluarga-keluarga yang menengah ke bawah, berasal dari desa-desa yang kemiskinannya tinggi, dan perempuan-perempuan yang tidak berpendidikan tinggi, hanya mungkin lulusan SD, lulusan SMP. Nah, ini mungkin perlu mungkin untuk ditelusuri, karena jujur saja di daerah saya di Lombok itu di Senggigi itu ya bukan rahasia umum ya, ketika pariwisata rame ya kita sering menyaksikan lah di kafe-kafe beberapa wanita penghibur ya. Itu ya dulu kebetulan dulu ada salah seorang kawan saya yang bekerja untuk melakukan pendampingan terhadap perempuan-perempuan yang bekerja di sektor itu, menuturkan bahwa perempuan-perempuan itu adalah banyak yang dari satu daerah di Indonesia yang sangat dia dari agak kampung terpencil, dan memang pendidikan mereka itu hanya SMP, banyak yang putus sekolah di SMA, banyak yang menjadi korban pernikahan anak dan lain sebagainya. Jadi ini menarik ya untuk melihat kaitan buku ini dengan konteks Indonesia, konteks Lombok, dan secara kebetulan juga saya pernah ke satu daerah di Indonesia yang sering disebut menjadi salah satu asal perempuan yang bekerja di Senggigi itu. Ya memang kondisinya memang desa yang masih sangat terpencil, aksesnya susah, dan kemiskinannya tinggi. Kemudian yang kedua juga di sini kasus-kasus perdagangan perempuan, perdagangan anak, prostitusi ini melibatkan pemerintah, terutama aparat yang korup. Jadi sini hampir di semua negara ini bisnis ini dijalankan oleh militer, dijalankan oleh polisi. Banyak keterlibatan militer, banyak keterlibatan polisi. Bahkan di dalam salah satu dialog di sini dengan salah seorang maminya, mucikarinya, justru mereka itu lebih takut dengan bosnya ketimbang dengan aparat. Karena kalau bos itu ketika orang-orang ini melakukan kesalahan dia bisa dibunuh, tapi dengan aparat mereka bisa membayarnya. Jadi sini kan saya lebih takut bos ketimbang takut sama aparat. Karena bos itu kita hanya bisa minta maaf, tetapi kalau dengan aparat saya bisa membayar mereka. Nah, itu yang digambarkan di sini, bahwa bagaimana keterlibatan aparat baik militer maupun kepolisian di dalam beberapa kasus yang ada di negara itu, di negara luar ya, bukan di tempat kita. Mudah-mudahan di tempat kita nggak ada ya. Kemudian juga di sini benang merah di seluruh kasus ini juga adalah bagaimana kemudian pemerintahan yang korup. Pemerintahan yang korup, saya bilang kenapa pemerintahan yang korup? Karena pemerintah itu seperti menutup mata, melarang, tetapi kemudian dia banyak mendapatkan tanda kutip kayak mendapatkan pendapatan dari bisnis-bisnis terselubung ini. Ya seperti di sinilah ya, di Indonesia juga saya rasa banyak pendapatan asli daerah di beberapa kota-kota besar, termasuk di Lombok sendiri lah, dari sektor-sektor yang banyak bersentuhan dengan kondisi-kondisi seperti ini ya, kondisi remang-remang istilahnya. Itu pendapatan asli daerah ada yang masuk dari sana. Ini juga digambarkan di sini bahwa bagaimana kemudian negara-negara kayak tadi, negara Turki, dia mengharamkan, melarang, tetapi di satu sisi dia dapat pajak dari aktivitas yang sebenarnya pemerintah tahu bahwa di situ ada aktivitas yang dilarang, itu aktivitas prostitusi itu. Pada akhirnya dari cerita yang disampaikan Mbak Lia ini, kita sadar bahwa perdagangan perempuan, perdagangan anak itu makin lama makin beradaptasi. Dia istilahnya ini mengikuti tren yang terjadi. Sini ada satu contoh yang sangat menarik. Bagaimana kemudian pelaku-pelaku ini dia masuk menggembosi, menjadi penumpang gelap di dalam isu tentang feminisme dan liberalisme. Jadi ini dia menumpang gelap di dalam isu bahwa isu feminisme, isu liberalisme yang menyampaikan bahwa kebebasan individu untuk melakukan apa yang dia menjadi kehendaknya ketika dia sudah dewasa itu kemudian masuk kelompok-kelompok yang menjadi pelaku kejahatan prostitusi dan perdagangan perempuan dan perdagangan anak. Jadi dia menganggap bahwa ya perempuan-perempuan yang di tempat lain bekerja itu tidak dipaksa, tidak ada eksploitasi, tetapi mereka itu sebagai bentuk kebebasan mereka, itu hak-hak mereka. Nah, ini pada akhirnya kita sekarang akan menjawab, ini akan menjadi diskusi
tentang banyaknya kasus, beberapa kasus prostitusi online yang melibatkan beberapa pesohor ya. Apakah mereka itu atas kesadaran pribadi atau justru menjadi korban perdagangan? Nah, ini menariknya. Apakah mereka kesadaran pribadi atau ingin sebagai gaya hidup mereka, ini hak-hak gue, atau justru mereka menjadi korban? Yang menjadi korban yang secara tidak sadar, perlahan mereka kemudian diperjualbelikan oleh kelompok-kelompok tertentu. Nah, kita berharap apa yang ada di buku, disampaikan di buku ini tidak terjadi di tempat kita. Ya, kita sama-sama menjaga diri, menjaga keluarga, dan tentu saja penting di dalam masyarakat yang cerewet. Nah, saya bilang ini masyarakat cerewet karena sekarang lagi tren tentang netizen yang cukup aktif menyuarakan isu-isu yang kemudian itu direspon dengan cepat oleh pemerintah. Nah, jadi saya rasa kalau di sini kita digambarkan memang di sini di buku ini beberapa kasus kejahatan itu memang agak sulit karena tekanan publik yang publik tidak berani menekan, atau publik terlalu takut terhadap kelompok mafia maupun terlalu takut pada kelompok pemerintah, hanya tidak berani bersuara. Nah, di Indonesia kita cukup bagus ya, publik Indonesia sangat berani bersuara sehingga ketika ada kasus-kasus tertentu itu cepat untuk ditangani dan direspon. Oke, saya rasa itu untuk diskusi pengantar pertama ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi-diskusi berikutnya. Ini secara ini kan buku ini diterjemahkan dari bahasa aslinya ya, diterjemahkan dari bahasa apa ini ya, diterjemahkan dari terbit pertama kali di Meksiko ya. Jadi dia dari bahasa aslinya diterjemahkan, dan saya rasa ini terjemahannya sangat bagus ya. Sangat bagus, ada istilah-istilah tertentu yang kita cukup mengerti, kita langsung mengerti dan enak dibaca lah. Saya yakin lah Margin Kiri ini, ya ini bukan promo ya, tapi memang kita harus mengapresiasi Margin Kiri. Memang buku karya-karya terjemah mereka sangat bagus, tidak jelimet ya, tidak jelimet. Saya pernah membandingkan beberapa buku yang penulisnya sama kemudian diterjemahkan oleh penerbit yang berbeda. Margin Kiri cukup bagus untuk terjemahan, dan kualitas buku juga bagus, awet, kertasnya awet. Saya suka fontnya ya, fontnya pas banget rasanya untuk mata saya yang minus, jadi kalau lagi malas pakai kacamata tinggal buka dekat bisa kelihatan. Itu saja dari saya, terima kasih, kita bertemu lagi di diskusi buku berikutnya. Jangan lupa baca buku everyday. Selamat membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.